pertama, mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler merupakan mikroskop cahaya yang hanya dilengkapi dengan satu jenis lensa okuler. Mikroskop monokuler berfungsi untuk mengamati secara lebih terperinci struktur di dalam sel. Mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler merupakan suatu alat bantu yang sering digunakan oleh para peneliti untuk melihat dan mengamati benda-benda yang memiliki ukuran kecil dengan kemampuan menunjukkan ukuran panjang, lebar, serta tinggi dari benda tersebut. Perangkat pemeliharaan mikroskop. Alat pemeliharaan mikroskop merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan mikroskop dan juga untuk menservis. Alat pemeliharaan mikroskop terdiri dari pembersih lensa, sikat halus, kunci Allen, alat semprot, obeng halus, loop, dan tang untuk melipat. Gelas Becker. Becker glass atau gelas Becker merupakan alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung dan membuat larutan. Becker glass tersedia dalam berbagai ukuran, yakni 25 mili, 50 mili, 100 mili, 150 mili, sampai dengan 2 liter. Gelas arloji. Gelas arloji atau kaca arloji merupakan alat laboratorium yang memiliki bentuk seperti piring kecil. Gelas arloji berfungsi sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Cawan Petri. Cawan Petri merupakan sebuah wadah yang berbentuk bundar dan terbuat dari plastik atau kaca. Cawan Petri berfungsi sebagai tempat pembiakan bakteri dalam laboratorium mikrobiologi, sebagai tempat untuk menimbang bahan, dan sebagai tempat untuk mengeringkan bahan sampel. Corong. Corong adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk kerucut dan memiliki pipa silinder yang relatif panjang. Corong biasanya digunakan untuk memasukkan padatan atau cairan pada suatu wadah atau tempat yang sempit seperti botol. Pipet ukur. Pipet ukur adalah alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari wadah ke wadah yang lainnya dalam berbagai ukuran volume. Tabung reaksi. Tabung reaksi terbuat dari kaca. Tabung reaksi berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan dua atau lebih larutan atau bahan kimia dan juga sebagai pengembangan mikroba. Sikat tabung reaksi. Sikat tabung reaksi berfungsi untuk membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain setelah digunakan. Lumpang dan alu. Lumpang dan alu digunakan untuk menggerus dan menghaluskan zat kimia berbentuk padat. Kotak preparat. Kotak preparat merupakan alat laboratorium untuk menyimpan objek glass atau kaca objek. Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang berfungsi untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Sumbat perangkat batang statif. Digunakan sebagai pendukung dalam berbagai proses kimia, termasuk menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi. Kaki tiga. Kaki tiga berfungsi sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Stopwatch. Stopwatch berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan atau kejadian. Kasa. Kasa berfungsi sebagai menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan bunsen atau pemanasan spiritus. Pembakar spiritus. Pembakar spiritus digunakan untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Boshead. Boshead merupakan alat bantu
untuk menempatkan atau memegang alat-alat laboratorium seperti kolom kromatografi, labu ukur, alat destilasi, dan lain sebagainya. Klaim universal. Fungsi utama dari klaim universal yakni sebagai menjepit Erlenmeyer. Sumbat karet satu lubang. Sumbat karet digunakan sebagai sumbat tabung reaksi, Erlenmeyer, labu destilasi, dan lain sebagainya. Neraca. Neraca merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa benda. Akuarium. Akuarium digunakan sebagai wadah pembiakan. Respirometer, fotometer, termometer, sumbat karet dua lubang. Termometer suhu tanah, perangkat bedah hewan, higrometer putar, dan kuadrat. Sekian video peralatan alat-alat di laboratorium biologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.